ikhlasin Eriksen saja, nggak bisa, bukannya karena nggak mau Eriksen, tapi memang kondisi jantungnya nggak memungkinkan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Di hari Sabtu ini gue mau ngebahas pemain yang dapat gelar Player of the Month dari Inter, yaitu Hakan Çalhanoğlu. Dia mencetak 3 gol dan 1 assist di bulan November. Gokil semenjak golnya lawan AC Milan, yang mana dia juga main bagus banget dan akhirnya kontroversial karena dia selebrasi. Semenjak itu penampilannya bagus. Dia benar-benar menduplikasi momentumnya Eriksen. Jadi dia juga ngegolin lawan AC Milan, terus akhirnya mainnya bagus semenjak gol tendangan bebas lawan AC Milan itu Eriksen. Hakan Çalhanoğlu juga gitu, golnya dari titik putih ketika melawan Milan, abis itu dia penampilannya super banget. Eriksen juga ngegolin dari corner saat membela Inter, begitu juga Hakan Çalhanoğlu. Jadi benar-benar si Hakan ini jadi reinkarnasinya Eriksen. Jadi kalau si Ibra kan ngomong kalimat Ibra, dia bikin buku ya itu Ibra ya. Before the Eriksen incident, he had no offers from any club. He benefited from a tragedy. Jadi si Zlatan ngomong bahwa Hakan Çalhanoğlu itu memanfaatkan tragedi yang dialami Eriksen. Sebelum ada tragedi Eriksen, Hakan itu nggak dapat tawaran dari klub manapun termasuk Inter, dan seketika dia akhirnya masuk ke Inter karena yaitu dia dianggapnya sebagai orang yang mengambil keuntungan di tengah musibah orang lain. Tetapi apapun itu, saat ini Hakan adalah pemain yang sangat vital karena di bulan November, akhir November dan awal Desember ini Barella lagi jelek banget. Barella lagi kecapean, oleh karenanya kita butuh banget pelapisnya Barella. Tetapi karena Barellanya lagi jeblok, Hakannya bagus, Inter jadinya tetap seimbang. Gue tadinya udah berpikir bahwa Inter harusnya ngambil Luis Alberto nih, tapi gara-gara si Hakan udah bagus, terus Hakan punya pelapis Vidal, kemudian bahkan kadang Sensi juga dimainin, terus Brozo bahkan yang belum dapat pelapisnya. Tapi sebetulnya Sensi juga bisa ngisi tempatnya Brozo, artinya sebetulnya kita lebih butuh pelapisnya Barella. Hari ini gue bukan mau ngebahas tentang Barella, gue mau ngebahas tentang Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu, dia ini total sudah mencetak 5 gol dan 4 assist. Ini udah pencapaiannya udah dari segi gol udah lebih banyak dibandingkan ketika dia di AC Milan musim lalu. Yang menarik nih teman-teman, waktu itu si Hakan pernah posting foto dia seakan-akan Rui Costa. Terus banyak yang membandingkan, wah gila lu ngebandingin diri lu sama legend. Rui Costa tuh legend. Iya betul, gue akui Rui Costa di zamannya tuh ya legend banget. Salah satu pemain yang gue sukai juga gaya main yang gak tengil. Tetapi kalau lihat dari daftar statistik, gue bacain, Rui Costa bermain 339 kali di Liga Italia, dan punya 41 assist. 339 kali main, 41 assist. Sementara Hakan Çalhanoğlu itu 172 kali main, setengahnya si Rui Costa, assistnya 48. Dia baru main setengahnya Rui Costa, tapi assistnya sudah jauh lebih banyak dibanding Rui Costa. Kemudian Rui Costa had 81 career assist, punya 81 assist selama karirnya. Sementara Çalhanoğlu 106 assist selama karirnya dan masih terus berlanjut. Rui Costa punya 74 gol selama karirnya. Hakan Çalhanoğlu sekarang 99. Jadi apapun itu secara statistik Hakan di atasnya Rui Costa. Mohon maaf. Sejauh ini pemain di Serie A yang paling banyak membuat peluang untuk shot, membuat kreativitas, membuat peluang supaya terbuka sebuah shot, itu paling tinggi ada Lorenzo Pellegrini 73, ada Candreva 69, Nicolo Barella 61, Hakan Çalhanoğlu itu di angka 52. Lumayan lah, tapi masih di bawahnya Barella. Shot creating action, ya dia membuat tendangan yang membuat creating action itu kan aksi membuat tembakan. Alah, gue jadi bingung ngartiinnya. Maaf ya teman-teman.
Goblok. Kemudian Hakan Calhanoglu semenjak tahun 2013-2014 dia adalah pemain nomor 2 paling banyak mencetak gol dari luar kotak penalti. Goals from outside the box in the top 5 European League since the 2013-14 season. Dia paling banyak nomor 2 mencetak gol dari luar kotak penalti. Ini sebelumnya juga udah gue bahas di video sebelumnya. Dia di bawahnya Lionel Messi 62, yang lainnya nggak ada setengahnya Messi, bahkan gokil. Tapi yang lucu adalah Hakan Calhanoglu jumlahnya sama dengan Eriksen. Kalau kita punya Calhanoglu sama Eriksen dalam satu tim yang sama, aduh. Tapi ya jadinya timpang ya, terlalu ofensif ya. Dan bingung juga siapa yang menjadi pemain inti, Eriksen atau Calhanoglu. Makanya ya sudahlah, ikhlasin Eriksen saja, nggak bisa, bukannya karena nggak mau Eriksen, tapi memang kondisi jantungnya nggak memungkinkan. Ini nih kalimatnya si Zlatan lagi. Eriksen had a cardiac arrest, so Inter need a player in that role, and the door open for Hakan. Before this incident, there was no offer for him from Inter or any other club. Eriksen punya penyakit jantung, kemudian Inter membutuhkan pemain di posisinya si Hakan, sehingga terbuka peluang untuk Hakan. Hakan ini juga sebelumnya di awal-awal musim udah sempat kontroversial sebelum kasusnya dia selebrasi lawan Milan. Dia udah bikin kasus juga ketika dia bilang, gue suka main di Inter karena gue dikelilingi pemain-pemain hebat dan gue pengen juara. Ini udah awal dari kekesalan fans Milan terhadap si Hakan. Tapi ya kalau gue lihat di statistiknya, Hakan ini pemain yang loyal loh. Dia ini mainnya dia tuh sebetulnya ada keturunan Jerman. Terus kalau gue baca dia itu akademinya Karlsruher. Gak tau gue bacanya gimana. Tapi yang pasti dia itu main di Karlsruher itu selama 2011 sampai 2014. Yang mana berarti itu lama banget loh. Oh enggak, 2011 sampai 2013 4 tahun. Kemudian di Hamburg juga, di Hamburg dia cuma 1 tahun. Abis itu ke Bayer Leverkusen mainnya 2014, 2015, 2016, 2017, 4 tahun. Jadi dia termasuk pemain yang loyal. Dia cuma bermain 1 tahun di Hamburg. Sisanya dia bermainnya lebih dari 3 tahun. Artinya ya kontrak pemain bola kan biasanya 3-4 tahun. Artinya dia selalu menyelesaikan kontrak. Begitu juga di AC Milan 2017, 18, 19, 2005 tahun bahkan di AC Milan. Dia membuat 135 penampilan, 22 gol. Jadi si Hakan Calhanoglu ini pemain yang loyal. Nah ini nih di Inter semoga bertahan ya. Kemudian lagi yang paling lucu dari Hakan Calhanoglu adalah dia tuh sebetulnya bisa bermain di 2 negara, bisa milih antara Jerman atau Turki. Akhirnya dia memilih Turki, entah kenapa, dan dia sering disebut-sebut mirip sama Mesut Ozil, walaupun kalau dari segi permainan Ozil tanpa mengurangi rasa hormat ke Hakan, Ozil tetap di atas, tapi gaya permainannya mirip, mukanya mirip-mirip ke Turki-Turkian ya, karena memang si Ozil keturunan Turki. Terus kemudian sama-sama bisa tendangan bebas. Gue jadi lupa. Jadi tadi gue padahal udah sempat baca. Jadi memang si Ozil ini sering dibanding-bandingkan sama Hakan, sering dibanding-bandingkan sama Ozil karena satu pemain yang punya keturunan Jerman dan Turki, tapi akhirnya Ozil lebih memilih Jerman. Kemudian posisinya sama, Hakan Calhanoglu sama Ozil sama-sama jago assist, dan yang terutama lagi jago di tendangan bebas. Terus salah satu fakta menarik dari Hakan Calhanoglu yang mungkin teman-teman belum tahu, dia pernah diskorsing selama 4 bulan karena kasus pelanggaran kontrak dengan Trabzonspor pada tahun 2011. Oh, pantesan. Oh, enggak, deng, Trabzonspor itu bukan pas Hamburg, itu Hamburg yang tadi cuma 1 tahun. Dari gua segini dulu untuk bahas Hakan Calhanoglu. Untuk teman-teman, optimis nggak Hakan Calhanoglu? Apakah perlu dipertahankan? Kalau menurut gua layak dipertahankan. Kita tinggal cari pelapis. Jadi ada beberapa pemain yang akan dibuang, salah satunya Alexis Sanchez dan Vidal. Kita punya 2, mungkin mereka akan free transfer atau ntar di pertengahan musim nanti. Tapi apapun itu, ntar akan ada slot untuk antara kita beli pemain inti gantiin Hakan atau beli pelapisnya Hakan. Tapi kalau dilihat dari gaya permainannya Hakan sekarang ya udah nyetel dengan Inzaghi, kita cukup beli penggantinya, rotasinya aja. Karena Sensi juga, kita terlalu banyak pemain yang mudah cedera. Untuk
pembahasan pemain-pemain yang akan masuk di musim dingin akan gue bahas di video berikutnya. Sekarang kita bahas Hakan Calhanoglu dulu. Gue sangat optimis. Gue menantikan dia punya gol tendangan bebas yang sampai saat ini belum ada, baru di Marco doang. Untuk teman-teman gimana Hakan Calhanoglu, optimis? Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan Inter berikutnya. Maaf hari ini gue ngomongnya agak belepotan. Bye-bye. Thank you. Sehat-sehat terus untuk teman-teman. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.